Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dari Rahmat Seri Mandala. Pada kesempatan yang kali ini kita akan membahas tentang video-video pembelajaran. Silahkan menyaksikan video saya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dakwah antar budaya. Yang dimana pada pertemuan minggu lalu kita membahas tentang bagaimana ruang lingkup dakwah antar budaya. Yang dimana prinsip-prinsip dakwah antar budaya ini itu terdiri dari 9 pembahasan di dalamnya. Yang dimana prinsip yang pertama itu adalah prinsip tauhid. Yang kedua, prinsip bil hikmah. Yang ketiga, prinsip bil mau'izatil hasanah. Yang keempat, prinsip wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Prinsip yang kelima adalah prinsip wajadilhum billati ya ahsan. Yang keenam itu adalah prinsip universal. Yang ketujuh, prinsip liberation ataupun kebebasan. Yang kedelapan, prinsip rasionalitas. Dan yang kesembilan, prinsip menegakkan etika atas dasar kearifan. Langsung saja kita bahas prinsip yang pertama, yaitu prinsip tauhid. Yang dimana ada 2 garis besar prinsip tauhid itu. Yang dimana tauhid merupakan prinsip dan pesan inti dari kegiatan dakwah. Jadi prinsip yang harus dikedepankan yang pertama kali adalah menyampaikan pesan-pesan ketauhidan. Yang dimana intinya mengajak umat manusia untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi misalnya Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu adalah prinsip tauhid yang pertama. Sedangkan yang kedua, wujud konkret dari prinsip tauhid itu adalah mengajak umat manusia itu menapaki jalan Tuhannya. Atau dalam Islam sering disebut ila sabili robbi. Itu dengan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu adalah prinsip tauhid ataupun prinsip yang pertama. Lanjut, yang kedua adalah prinsip bil hikmah. Yang dimana prinsip bil hikmah itu membahas 3 hal. Yang pertama adalah penyeruan ataupun pengajakan yang secara bijak. Artinya harus bijaksana dan bijaksana. Bukan hanya bijak di sana, tapi harus bijak di sana, di sini juga. Lalu kemudian harus memenuhi nilai-nilai filosofis di dalamnya. Harus benar-benar misalnya prinsipnya itu benar-benar mengakar ke dalam dakwah itu sendiri. Yang selanjutnya harus argumentatif. Harus bisa menyampaikan argumentasi-argumentasi yang sangat tidak hanya logis, tapi juga bisa dipertanggungjawabkan dan sebagainya. Lalu juga harus dilakukan secara adil. Tidak boleh tidak adil dalam menyampaikan prinsip bil hikmah ini. Harus menyampaikan yang hak dan menyampaikan yang batil. Salah satu prinsip keadilan. Lalu kemudian yang selanjutnya harus dipenuhi dengan sifat kesabaran dan ketabahan. Dalam apa? Dalam mengajarkan ajaran Al-Quran ataupun wahyu ilahi. Itu adalah prinsip bil hikmah yang pertama. Dan yang kedua aplikasinya itu si dai harus memperhatikan situasi, kondisi, dan suasana dari matanya. Artinya apa? Artinya dakwah yang disampaikan itu harus disesuaikan dengan kadar akalnya, kadar bahasanya, dan lingkungan di mana kegiatan dakwah itu disampaikan. Misalnya ketika disampaikan di kalangan intelektual, misalnya di kampus, itu bisa memakai bahasa-bahasa ilmiah. Tadi misalnya berdasarkan literatur, berdasarkan kitab-kitab, ya bisa disampaikan untuk bahan diskusi. Berbeda dengan misalnya ketika disampaikan di masyarakat rakyat ramai yang heterogen, misalnya. Tadi bermacam-macam tingkat pendidikan dan sebagainya, maka sampaikan dengan bahasa-bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti oleh masyarakat secara luas. Dan yang terakhir, kegiatan dakwah itu harus menyesuaikan dengan budaya dan sosiokultur masyarakat ataupun manusia. Jadi harus disesuaikan dengan budaya di sekitar itu seperti apa. Nilai sosiokultur di desa itu seperti apa. Ada sikap gotong royong, tenggang rasa, dan sebagainya. Itu harus juga diperhatikan. Salah satunya adalah menurut Sayyid Qutb ada 3 faktor yang mempengaruhi dari prinsip hikmah. Yang pertama tadi keadaan, situasi, dan orang yang didakwahinya. Jadi harus tuh lihat dulu situasi dan kondisi dari si madunya.
Yang kedua, kadar atau materi dakwah yang disampaikan agar mereka tidak merasa keberatan dengan materi dakwah. Artinya materi itu harus disesuaikan tadi dengan nilai kadar akal, bahasa, dan lingkungan sekitar. Nah, kemudian yang ketiga, metode penyampaian materi dakwah bisa dibuat secara variatif mungkin agar misalnya harus disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Kalau disampaikan kepada pemuda misalnya, maka disampaikan dengan bahasa yang gaul bisa saja. Ataupun di kampus bisa dengan menggunakan metode bukan hanya oral saja, tapi lewat video-video pembelajaran ataupun lewat fokus dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah prinsip mau'idhah hasanah. Nah, prinsip ini setidaknya ada 3 bagian di dalamnya. Yang pertama adalah kita artikan dulu apa itu mau'idhah hasanah. Jadi mau'idhah hasanah adalah salah satu metode dakwah dengan memberikan pelajaran, nasihat dan yang baik, dan memberikan arahan untuk kemaslahatan umat. Itu adalah pengertian dari mau'idhah hasanah. Lalu kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh dai itu dalam melaksanakan mau'idhah hasanah itu harus disertai rasa tanggung jawab yang tinggi. Lalu kemudian si dai harus mudah akrab dengan si mad'u ataupun masyarakat. Dan yang ketiga harus komunikatif, tidak berdasarkan satu arah saja, tapi bisa komunikasi 2 arah. Lalu kemudian bahasanya mudah dicerna. Dan yang terakhir, yang paling penting itu adalah biasanya harus berkesan di hati sanubari mad'u. Pesan-pesan yang disampaikan itu harus berkesan. Tidak boleh setelah lepas dari dakwah itu tidak lagi misalnya diingat lagi pesan dakwah. Jadi ketika mereka sudah selesai, pesan-pesan dakwah itu masih melekat dan teringat dan terngiang-ngiang dalam hati dan sanubari mereka. Dan yang terakhir, yang ketiga, mau'idhah hasanah itu adalah memberikan nasihat kepada orang lain dengan cara yang baik, dapat diterima, berkenan di hati, menyentuh perasaan. Lalu kemudian lurus pikirannya, tidak bulak-belok. Lalu kemudian menghindari sikap yang kasar, baik ucapan maupun tindakan. Dan tidak menyebut kesalahan audiens. Seringkali misalnya si dai, ada beberapa oknum dai yang menyalahkan misalnya ketika mic itu sedang gangguan, ataupun mati lampu, ataupun ada masalah-masalah secara teknis. Itu jangan menyalahkan audiens. Lalu kemudian harus dengan rela hati dan penuh dengan kesadaran, itu agar dapat mengikuti ajaran yang disampaikan. Jadi harus dengan disampaikannya dengan penuh kesadaran dan rela hati. Itu adalah prinsip yang ketiga. Yang keempat adalah prinsip mujadalah al-ahsan. Tawajadilhum billati ya ahsan. Secara pengertian mujadalah al-ahsan itu adalah dakwah melalui bantahan, diskusi, dan perdebatan dengan cara yang baik, sopan santun, saling menghargai dan tidak arogan. Artinya dalam berdakwah itu bisa menggunakan dengan bantahan-bantahan, dengan perdebatan dan diskusi, tapi digunakan dengan metode ataupun cara-cara yang baik. Harus menggunakan adab, sopan santun, juga saling menghargai satu sama lain dengan lawan diskusi ataupun berdebat kita. Dan yang terakhir, tidak arogan, tidak sombong terhadap apa yang kita sampaikan. Lalu kemudian prinsipnya itu ini digunakan kepada kaum cendekia atau cendekiawan. Kenapa? Karena di taraf ini, taraf berpikir mereka itu cukup maju. Lalu juga mereka berpikirnya itu selalu kritis. Tapi misalnya tidak menolak terhadap kebenaran ajaran Islam. Kalau Islam itu adalah agama yang hak, maka kita sampaikan kebenaran-kebenaran hak itu secara misalnya logika, secara hal-hal yang bisa masuk akal mereka. Lalu kemudian yang terakhir, tujuannya adalah tadi karena keimanan dan ketakwaan saja belum cukup untuk menjadikan orang-orang tadi yang mempunyai kecerdasan tinggi. Maka diperlukan pemahaman dai yang sangat cerdas dan paham serta lihai dalam perdebatan. Sehingga nanti mampu memberikan penjelasan dengan jelas, logis, bijak, dan mampu menyadarkan umatnya untuk kembali nanti kepada jalan yang lurus, yaitu fisabilillah. Kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah prinsip yang keempat. Nah, prinsip yang kelima itu adalah prinsip universal. Yang dimana kita harus memahamkan prinsip keuniversalan Islam itu secara otomatis akan membuat masyarakat menjadi tenang dan tentram. Ketika kita menyampaikan nilai-nilai keuniversalan Islam, maka masyarakat itu otomatis akan menjadi tenang dan tentram. Karena kita tidak tinggal sendirian. Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, memberikan rahmat bagi seluruh sekalian alam.
Jadi bukan hanya kepada makhluknya, bahkan kepada makhluk hidup, makhluk mati, bahkan alam semesta beserta dengan fisik. Maka misalnya fisik universal itu sangat perlu terhadap sesama, bukan hanya habluminallah saja, bukannya ibadah makhluk saja, tapi juga ibadah-ibadah kepada sesama manusia. Bagaimana bersedekah, bagaimana berinfak, bagaimana gotong royong dan sebagainya. Itu jadikan salah satu prinsip universal. Dan bagaimana tadi memberikan rahmat bagi seluruh alam itu seperti apa. Nah, prinsip yang keenam adalah prinsip liberation ataupun kebebasan. Kebebasan seperti apa dalam berdakwah? Setidaknya ada 3 hal prinsip liberation ini. Yang pertama, suatu prinsip yang menjelaskan dan mempertegas bahwa dakwah itu benar-benar tidak memaksakan kehendak. Ingat, pengertian dakwah secara bahasa itu adalah mengajak, menyeru orang kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita dalam berdakwah. Lalu kemudian yang kedua, kegiatan dakwah itu hanya bersifat seruan dan ajakan semata. Jangan sampai ada nilai-nilai intimidatif, bahasa-bahasa intimidasi. Bahkan misalnya menimbulkan menjurus kepada tindakan-tindakan terorisme yang menimbulkan tadi konflik di masyarakat. Dan yang terakhir, keputusannya itu di tangan masyarakat. Ataupun tadi menjadi sebagai salah satu objek dakwah itu sendiri. Jadi keputusan itu tetap di tangan masyarakat. Kita tidak bisa memaksakan. Jadi hidayah itu langsung turun dari Allah. Kita hanya sebagai wasilah, hanya sebagai perantara saja dalam menyampaikan nilai-nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sesuai dengan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan nomor 1 tahun 79 pasal 4 yang membicara tentang pelaksanaan penyiaran agama yang tidak dibenarkan ataupun ditujukan kepada kelompok lain ataupun penganut agama lain. Itu tidak boleh dengan cara-cara berikut. Setidaknya 3 hal. Yang pertama dengan wujukan ataupun pemberian barang-barang, misalnya pakaian, uang, makanan, minuman, pengobatan, dan bentuk pemberian lainnya, orang yang telah memeluk agama lain agar dapat berpindah ataupun menganut agama yang disiarkan. Jadi tidak boleh menggunakan tadi barang-barang, pakaian, dan sebagainya. Yang kedua, memberikan ataupun menyebarkan pamflet, majalah, buletin, buku-buku, dan bentuk percetakan lainnya. Kalau sekarang misalnya dengan menyebarkan tadi ceramah-ceramah dan sebagainya untuk mengajak memaksakan kehendak kita, tidak boleh. Lalu kemudian yang ketiga, melakukan kunjungan ke rumah ibadah yang telah menganut agama lain. Tadi dengan memaksakan kehendak, itu tidak boleh. Itu adalah prinsip liberation ataupun kebebasan. Nah, yang selanjutnya yang ketujuh juga harus mempunyai prinsip rasionalitas. Yang dimana prinsip rasionalitas itu seperti yang kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk yang berpikir, maka kita harus menggunakan akal logika kita dalam menangkap dan menyaring informasi yang diterima. Apalagi dalam konteks dakwah antar budaya ini, itu sering berkaitan dengan adat istiadat dan karakter yang berbeda. Maka harus menggunakan akal dan logika dalam menangkap dan menyaring informasi yang diterima. Jangan 100% diterima, jangan 100% dilakukan dan sebagainya. Ada proses penyaringan di dalam. Kalau dalam Islam ada namanya tabayyun. Itu salah satu di dalamnya. Lalu kemudian yang B itu adalah harus disesuaikan dengan konteks masyarakat kekinian. Yang dimana taraf pendidikan dan pengetahuan masyarakat sudah maju, sudah canggih, maka masyarakat itu lebih percaya terhadap sesuatu yang bersifat rasional dibandingkan dengan yang irasional. Maka harus bisa menjelaskan segala sesuatu berdasarkan akal pikiran. Jangan menjelaskan segala sesuatu itu mistis. Segala sesuatu berkaitan dengan dakwah antar budaya dikaitkan dengan mistis. Tadi berbicara tentang nanti menjelaskan tentang budaya-budaya tertentu itu dengan hal-hal yang bersifat rasional, tidak bersifat hal yang mistis dan lain sebagainya. Dan yang kedelapan itu ada prinsip wa yuzakkihim wa yu'allimhumul kitab wal hikmah. Dan di mana prinsip ini adalah salah satunya mensucikan jiwa. Dalam ilmu dakwah ada disebut sebagai dakwah nafsiyah, dakwah terhadap diri sendiri. Dan itu paling penting bagi seorang dai dalam menjalankan aktivitas dakwahnya. Karena salah satu tujuan dari utama dari Rasulullah adalah tadi inama bu'istu liutami makarimal akhlak. Sebelum memperbaharui akhlak orang lain, maka akhlak diri sendiri terlebih dahulu lah harus dirubah. Sebelum bicara terhadap orang lain kebaikan, maka diri kita terlebih dahulu lah harus mencerminkan kebaikan itu tersendiri. Secara garis besarnya seperti itu.
Dan ini termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 151. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna kafikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allikumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Yang artinya, sebagian kami telah mengutus kepada seorang rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu dan mensucikan dirimu dan mengajarkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran dan Al-Hikmah atau As-Sunnah serta mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Itu adalah prinsip yang ke-8. Dan prinsip yang terakhir adalah prinsip dengan menegakkan etika atas dasar kearifan lokal. Karena ini adalah mata kuliah dakwah antar budaya, maka prinsip ini pada dasarnya adalah panduan yang tidak tertulis. Kalau tadi sebelumnya adalah salah satu panduan yang tertulis, kalau syarat kearifan lokal itu adalah tidak tertulis. Tetapi ini selalu melekat dalam setiap kegiatan dakwah terutama antar budaya ini. Maka faktor ini bisa menjadi salah satu penentu diterima atau tidaknya seruan seorang dai kepada makmumnya. Ketika kita tadi misalnya memahami bagaimana aturan-aturan tidak tertulis kearifan yang disebut dengan local wisdom itu, maka kita dengan mudah misalnya bisa masuk ke dalam masyarakat itu sendiri, dan dakwah kita juga bisa disampaikan dengan lebih baik dan lebih lancar lagi ke depan. Artinya masyarakat nantinya tidak canggung lagi dan ragu kepada dai yang menunjuk kepada sesuatu yang baru tadi. Manakala misalnya cara ataupun metodenya tidak bertentangan dengan budaya-budaya lokal yang sudah ada. Yang nantinya outputnya dalam waktu singkat masyarakat ataupun makmum itu menganggap seorang dai itu bagian dari mereka. Hal ini juga kan sudah disampaikan oleh para pendahulu kita seperti Wali Songo dengan berdakwah melalui budaya salah satu dilakukan oleh Sunan Kalijogo yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kemudian yang disampaikan oleh para pendakwah-pendakwah sebelum kita. Nah, itu menjadi prinsip yang harus ditegakkan dengan menegakkan etika di atas kearifan lokal. Saya rasa itu saja yang kita sampaikan pada pertemuan kedua ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan astaghfirukum jami'an. Soblon kamilan aku lulakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.